baina umrah kafarah. Di antara umrah satu dan umrah yang kedua atau umrah yang lainnya itu adalah ada pengampunan. Salah satunya adalah memperlancar rezeki. Maka daripada itu Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu umrah sekali, yang kedua kalinya semakin lancar rezeki. Amin. Amin. Nah, kemudian yang kedua adalah diampunkan dosa-dosanya. Kita berharap, kita berdoa, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengampunkan semua dosa-dosa kita. Amin. Ya rabbal alamin. Nah, mari kita ceritakan tentang Makkah Al-Mukarramah. Apa arti Al-Mukarramah? Ada yang tahu Bapak Ibu? Makkah artinya kota Mekah, Mukarramah artinya mulia. Makanya kalau misalnya kita panggil orang-orang yang mulia itu Al-Mukarram, Al-Ustaz. Nah, itu artinya apa? Yang mulia. Ustaz, misalnya Ustaz Dede. Al-Mukarram, Al-Ustaz Dede. Tafadhol, silakan. Nah, Al-Mukarramah artinya apa? Mulia. Nah, di kota suci Mekah inilah Rasulullah lahir. Tepat di ada perpustakaan. Kemarin kita keluar dari Bapak Ibu. Ya. Sebelah kanan sekitar 150 meteran atau 200-an itu ada maktab namanya, ada seperti perpustakaan. Disitulah tempat lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian apa cerita di balik Gua Sur? Ada yang tahu Bapak Ibu? Gua Sur adalah tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali tersembunyi. Karena kenapa? Pada masa itu Rasulullah diburu oleh semua kaum Quraisy di Mekah. Jadi setelah Rasulullah mendapatkan wahyu di mana Ibu? Di Waira. Apa namanya Bapak Ibu? Iqra bismi rabbikal ladzi Khalaq. Kita nggak berdoa, kita menuju Jabal Sur. Nah, setelah mendapatkan wahyu, Rasulullah berdakwah secara terang-terangan, kemudian dibenci oleh seluruh kafir Quraisy yang ada di Mekah. Kemudian Bapak Ibu, datang Abu Lahab, pamannya sendiri, dan beberapa kafir Quraisy pemimpin-pemimpinnya untuk membuat sayembara. Barang siapa yang membunuh atau bisa membunuh Nabi Muhammad, maka kurang lebih dikasih ganjaran 100 unta lebih. Maka daripada itu Bapak Ibu, semua ahli perang di kafir Quraisy turun untuk menyerbu rumah Nabi Muhammad. Ketika diserbu Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Ali bin Abi Thalib, kemudian Abu Bakar Siddiq untuk apa? Untuk datang ke rumahnya, Nabi. Dan kemudian Bapak Ibu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan Rasulullah di kasur pada saat itu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar Siddiq, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar Siddiq pulang dari rumah menuju ke Gua Sur. Jadi hijrah pertama itu Bapak Ibu bukan ke Madinah, tapi arah ke Taif. Ini arah ke Taif, tapi Rasulullah pertama kali berdiam diri ada di Jabal Sur atau di Gua Sur. Gua Sur. Oke Bapak Ibu, apa ayatnya? Ketika di tempat tersebut, kan mustahil ada 100 orang Bapak Ibu yang mengepung rumah Rasulullah. Tapi mustahil, kan menurut kita mustahil, menurut kita mustahil tidak ada satu orang pun yang melihat Rasulullah keluar dari rumah tersebut. Maka kata Allah SWT, "Fa'aghshaynahum fahum la yubsirun." Kata Allah SWT dalam ayat 2. Jadi fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Allah itu menutup mata semua orang Quraisy itu 100 orang tersebut tidak di sekitar rumah Rasulullah. Fahum la yubsirun. Dan mereka tidak melihat. Sekejap mata Allah tidak melihatkan manusia. Yang pertama itu melihat, kata Allah, karena mau membunuh Habibullah, fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Kemudian, tetapi apa itu? Sejak kaki Rasul itu
tetap ada di tanah. Walaupun mereka tidak bisa lihat, Allah tutupkan pandangannya, Allah tutupkan pandangan kabir Quraisy yang 100 orang tadi, tetapi jejak kakinya masih berbekas. Nah, Allah alam bagaimana kejadiannya pada saat itu. Intinya kata ayatnya fahusainahum fahum la yubsirun. Rasul keluar dengan Abu Bakar dan mereka tidak melihat Rasul keluar. Kemudian keluarlah. Menuju ke mana? Menuju ke Jabal Sur. Setelah ke Jabal Sur, maka di situ Abu Bakar dan Rasulullah SAW menginap. Setelah menginap di situ, apa yang terjadi? Rasulullah kecapean, letih untuk mengembangkan dakwah Islam tersebut, untuk mensyiarkan Islam tersebut. Karena Rasulullah juga manusia. Nah, itu yang ketika itu Nabi Muhammad telah capek, lelah, maka duduklah di pangkuan Abu Bakar As-Siddiq, sehingga ada sebuah lubang di luar itu yang isinya ular yang seperti kita ketahui hari ini. Kemudian ular tersebut menangkap Abu Bakar Siddiq, tapi Abu Bakar Siddiq tidak membangunkan Rasulullah. Itulah percintaan sahabat Nabi dulu kepada Rasulullah. Ditahankannya sakit Bapak Ibu. Sakit bertangkap ular, kita mungkin berbalik balik lagi. Tapi sahabat Rasulullah Abu Bakar Siddiq mendiamkan, tidak membangunkan. Hingga dikatakan di sebuah riwayat sampai keringat jambu, sampai mukanya berhijau. Abu Bakar Siddiq itu menahan rasa sakit karena dipatok ular. Kita belum seberapa Bapak Ibu. Kita tadi baru nunggu mungkin sekitar 30 menit, mungkin sebagian sudah tadi agak panas sedikit, mungkin sudah Bapak Ibu, sahabat Nabi dulu, Masya Allah, gimana perjuangannya, tidak sekecil kita. Maka daripada itu Bapak Ibu, kita banyak-banyak harus Syukur. banyak harus Sabar. Apa ayatnya Bapak Ibu? Innallaha Ma'as sabirin. Satu ayat yang pendek, tapi kalau kita amalkan di seluruh kegiatan hari-harian kita, maka kita tersenyum. Ada musibah, alhamdulillah. Ada apapun rezeki, alhamdulillah lagi. Ada apapun kita, posisi kita itu bersabar. Allah itu mencintai orang-orang yang Sabar. Kemudian Bapak Ibu, apa yang terjadi kepada Rasulullah setelah itu? Setelah berdiam diri ke Gua Sur, maka berangkatlah Rasulullah SAW ke Madinah. Ke Taif dulu. Nah, nanti cerita di Taif kita akhirkan. Next episode. Biar ada iklannya sedikit. Kemudian Bapak Ibu, cerita yang kita sebenarnya banyak situs-situs sejarah yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Tapi ada juga masjid-masjid yang baru dibangun pada masa sekarang. Kita menapak jelas sedikit saja surah Nabawiyah sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan riwayat-riwayat hadis dan Quran. Apa hikmah yang dapat kita ambil dari perjalanan Rasulullah dari Mekah ke Rasul? Yang pertama, kesetiaan sahabat Nabi menemani dakwah Islam. Mungkin Bapak Ibu, kita belum bisa untuk pergi ke Palestina sekarang, tapi kita bisa berbuat masih. Apa itu? Bersedekah. Mungkin Bapak Ibu, kita belum bisa bersedekah karena mungkin kita belum punya harta. Apa yang kita lakukan? Berdoa. Ketika berdoa juga tidak bisa, maka kita jatuh. Lalu tidak Bapak Ibu. Maka daripada itu setiap manusia punya titik jihadnya masing-masing. Semua manusia itu punya proses masing-masing. Ada yang awalnya di Indonesia Bapak Ibu mungkin marah-marah suka. Ada yang di Indonesia mungkin Bapak Ibu benar-benar sudah suka. Ada yang di Indonesia mungkin Bapak Ibu boros. Ada yang di Indonesia tidak mau bersedekah misalnya. Nah, di sini Bapak Ibu, di umroh kita kali ini kita umroh semua setiap kita bersahabat. Kita usahakan kita pulang ke Indonesia dalam keadaan